Sahabat, beberapa hari belakangan ini terdapat sebuah rumor yang cukup sangat menggiring berbagai opini, pendapat, dan juga pertanyaan dari para komunitas salah satu koin meme terbesar nomor 3 dunia, yaitu Baby Dogecoin. Di mana opini dan berbagai pertanyaan tersebut tak lain berawal dari sebuah event pemurningan 50 kuadriliun di jaringan Ethereum yang sudah saya angkat di video saya sebelumnya beberapa waktu yang lalu, yang dimana kita tahu bersama bahwa hasil daripada pemurningan 50 kuadriliun di jaringan Ethereum tersebut ternyata tak membuahkan hasil apapun. Pemurningan tersebut sama sekali tidak dapat memompa harga dari Baby Dogecoin itu sendiri. Dan setelah ditelusuri lebih lanjut, ternyata terdapat beberapa kejanggalan mengenai jumlah presentasi pemurningan di BSD Scan maupun di Etherscan, yang dimana jika kita lihat data presentasi pembakaran di jaringan Binance Smart Chain atau BSD Scan, Baby Dogecoin telah melakukan pembakaran token sebanyak 46% atau kurang lebih sekitar 197 kuadriliun. Sementara untuk di jaringan Etherscan atau Ethereum, presentasi pemurningan token tersebut telah mencapai 54% atau kurang lebih terdapat sekitar 227 kuadriliun Baby Dogecoin yang telah dibakar. Dan jika kita total jumlah pembakaran Baby Dogecoin secara keseluruhan, jumlah pembakaran tersebut kurang lebih terdapat 424 kuadriliun Baby Dogecoin yang telah dibakar. Jadi apakah benar seperti apa yang dibicarakan oleh orang-orang di berbagai media Twitter dan juga Telegram bahwa jumlah total keseluruhan suplai Baby Dogecoin saat ini telah naik 2 kali lipat, yang sebelumnya terdapat 420 kuadriliun ini telah berubah menjadi 840 kuadriliun? Penasaran? Mari kita cari tahu. Tapi sebelum masuk ke inti pembahasannya, seperti biasa, saya ingin mengucapkan banyak terima kasih terlebih dahulu kepada sahabat semua yang telah mendukung dan mensupport channel ini dari awal hingga saat ini. Dan untuk sahabat yang baru mampir atau baru menemukan channel ini, saya mohon dukungan dari sahabat semua untuk menekan tombol subscribe yang ada di pojok kanan bawah video agar sahabat tak ketinggalan berita kripto terupdate dari channel ini. Dan oke, seperti yang saya jelaskan di awal video tadi, awal mula berita simpang siur ini terjadi berawal dari sebuah event pemurningan 50 kuadriliun di jaringan Ethereum dalam rangka memperingati anniversary Baby Dogecoin yang ke 1 tahun beberapa waktu yang lalu. Namun siapa sangka, event besar yang telah lama dinanti-nantikan oleh para holder Baby Dogecoin tersebut ternyata tak sesuai harapan. Pembakaran 50 kuadriliun tersebut sama sekali tak dapat membantu kenaikan harga daripada Baby Dogecoin itu sendiri. Dan setelah ditelusuri lebih lanjut, apa penyebab kenaikan harga tersebut tak sesuai dengan apa yang para holder harapkan, ternyata terdapat beberapa kejanggalan demi kejanggalan yang sangat sulit sekali untuk kita pahami di antaranya. 1. Jumlah presentasi pemurningan. Jika kita cek data pemurningan Baby Dogecoin di BSD Scan maupun di Etherscan, jumlah kedua pemurningan tersebut sangatlah berbeda, di mana untuk di Etherscan Baby Dogecoin telah melakukan pembakaran sebesar 54% atau sekitar 227 kuadriliun. Sedangkan di BSD Scan, Baby Dogecoin telah melakukan pembakaran token sebesar 46% atau kurang lebih terdapat 197 kuadriliun token yang telah dibakar. Jika kita total jumlah pembakaran keseluruhan Baby Dogecoin di jaringan BSD maupun di jaringan Etherscan, jumlah pembakaran tersebut kurang lebih terdapat 424 kuadriliun token yang telah dibakar. Dan jika benar keseluruhan Baby Dogecoin hanya terdapat 420 kuadriliun saja atau tidak lebih, lalu dari manakah sisa 4 kuadriliun tersebut berasal? Serta jika benar total Baby Dogecoin hanya terdapat 420 kuadriliun saja sesuai dengan data di dalam CoinMarketCap, tentu harga Baby Dogecoin saat ini seharusnya dapat mengalami kenaikan harga yang cukup signifikan karena total jumlah keseluruhan pembakaran token yang telah dilakukan oleh Baby Dogecoin beberapa waktu yang lalu telah melebihi jumlah supply maksimal yang dimiliki Baby Dogecoin saat Baby Dogecoin pertama kali diluncurkan, yaitu 420 kuadriliun. Kejanggalan yang kedua terdapat di circulating supply.
Jikalau memang benar total jumlah supply yang dimiliki BBDW Coin di jaringan Binance Smart Chain maupun di jaringan Ethereum hanya terdapat satu supply, yaitu berjumlah 420 kuadriliun token saja, maka tentu ketika terdapat sebuah pembakaran 50 kuadriliun token di jaringan Ethereum, maka sirkulasi supply yang dimiliki BBDW Coin baik di dalam Coin Market Cap maupun di dalam CoinGecko sudah tentu akan berkurang. Namun pada kenyataannya tidak. Sirkulasi supply BBDW Coin baik di dalam Coin Market Cap maupun di dalam CoinGecko hingga saat ini masih belum juga berkurang sebanyak 50 kuadriliun token. Dan kejanggalan yang terakhir terdapat pada bridge atau ekspansi. Seperti yang kita ketahui, jika sebuah token melakukan sebuah bridge atau ekspansi ke jaringan yang lain, umumnya jumlah supply yang masuk ke dalam jaringan kedua atau jaringan secondary seharusnya jumlah tersebut harus lebih kecil dibandingkan dengan jumlah supply yang berada di jaringan utama. Seperti contoh, token Shibnobi Shinja. Shinja berdiri di dalam dua jaringan. Jaringan utama Shinja berada di jaringan Ethereum dengan memiliki jumlah total supply sebanyak 69 sektillion sesuai dengan data di dalam Coin Market Cap. Sedangkan untuk di jaringan Binance Smart Chain, jaringan secondary milik Shibnobi Shinja, jumlah supply di jaringan kedua tersebut jumlahnya lebih kecil dibandingkan dengan supply di jaringan utama Shibnobi Shinja Ethereum, yaitu hanya sebesar 2,7 kuadriliun token Shinja saja. Sedangkan untuk contoh yang kedua, kita ambil contoh dari koin SafeMoon versi lama atau SafeMoon V1 yang sama halnya seperti Shinja maupun BBDW Coin. SafeMoon V1 juga berdiri di dalam dua jaringan sekaligus. Jaringan utama SafeMoon berada di dalam jaringan Binance Smart Chain BEP20 dan di dalam jaringan BSC tersebut SafeMoon memiliki jumlah supply sebanyak 1 kuadriliun sesuai dengan data yang ada di dalam Coin Market Cap. Sedangkan untuk di jaringan secondary Ethereum, SafeMoon memiliki jumlah supply sebanyak 2,5 triliun token saja, yang artinya jumlah supply SafeMoon di jaringan secondary Ethereum lebih kecil dibandingkan dengan jumlah supply di jaringan utama Binance Smart Chain. Begitu juga dengan token Shibnobi Shinja. Sementara untuk BBDW Coin sendiri, bisa kita lihat baik di jaringan utama Binance Smart Chain maupun di jaringan secondary Ethereum, keduanya memiliki jumlah supply yang sama besarnya, yaitu sebesar 420 kuadriliun. Jadi kalau menurut pandangan saya pribadi, memang benar supply BBDW Coin saat ini telah naik 2 kali lipat dari sebelumnya, yaitu sebesar 480 kuadriliun. Kemudian setelah banyaknya pertanyaan terkait isu simpang siur yang telah menghiasi laman Twitter beserta Telegram official milik BBDW Coin, akun Telegram official milik BBDW Coin @gemet telah memberikan sebuah klarifikasi bahwa secara teknis memang benar BBDW Coin memiliki dua supply, akan tetapi dia hanya satu, yang artinya meskipun BBDW Coin memiliki dua supply yang berbeda, di jaringan Ethereum memiliki supply 420 kuadriliun dan di jaringan Binance Smart Chain, BBDW Coin juga memiliki jumlah supply sebesar 420 kuadriliun. Akan tetapi, keduanya tidak ada keterkaitan atau tidak dapat mempengaruhi antara satu sama lain. Oleh karena itu, ketika kemarin BBDW Coin membakar token sebesar 50 kuadriliun di jaringan Ethereum ERC20, pembakaran tersebut tak dapat mendongkrak kenaikan harga BBDW Coin sama sekali, karena seperti yang telah dijelaskan akun Telegram official milik BBDW Coin di atas, secara teknis BBDW Coin memang memiliki dua supply yang berbeda, namun mereka tak ada keterkaitan antara satu dengan yang lainnya. Serta untuk dapat mendongkrak harga daripada BBDW Coin itu sendiri, developer beserta tim harus melakukan burning di jaringan utama, yaitu jaringan Binance Smart Chain. Karena menurut saya pribadi, jaringan Ethereum tidak begitu berpengaruh terhadap BBDW Coin jika sahabat amati data holder di BSC Scan, liquidity centralized exchange rata-rata diambil dari supply BBDW Coin yang ada di jaringan Binance Smart Chain BEP20, seperti contoh Gate.io, Huobi, Max, Hotbit, dan masih banyak lagi. Sahabat bisa cek sendiri data holder di dalam BSC Scan. So, jadi bagaimana menurut sahabat? Apakah sahabat mempunyai pemikiran yang sama seperti saya?
Atau justru sahabat mempunyai opini atau sudut pandang yang berbeda terkait jumlah suplai baby dogecoin saat ini? Coba tulis komentarmu di kolom komentar.